Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 25 Desember jam 8:47 pagi. Nah, kebetulan hari ini sedang hari libur, jadi saya punya banyak waktu untuk melihat beberapa komen dari teman-teman, dan ini ada satu komen lagi yang cukup, bagus ya, pertanyaan yang cukup bagus dari, Nani Darsini 5196. Ya, ini sangat bagus. Ini bertanya di, kuliah spiritual yang terakhir kemarin Q&A, gimana yang lebih tinggi. Sama juga dengan sekarang saya akan buat lagi Q&A. Nah, kalau teman-teman ingin ada pertanyaan lain, ingin tanya jawab juga, besok pagi tanggal 26 Desember, jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat, saya ada live, kuliah spiritual. Di sana teman-teman bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya jawab. Kita juga, sekaligus sebagai kuliah spiritual live terakhir di tahun 2024 ini. Jadi besok pagi bakal lebih menarik, oke? Ya, kita tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan coba untuk bertanya, coba untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Terima kasih pertanyaannya, ini bagus banget. Mari kita baca pelan-pelan. Ya, Om izin bertanya, energi itu kan tidak bisa diciptakan, dia hanya bisa berpindah. Lalu saya sudah meditasi dan mengosongkan kembali diri saya. Oke. Lalu kemudian tiba-tiba saya mengalami bad mood, entah datang dari mana. Saya kadang bingung padahal saya lagi sendirian nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mood swing ya, apalagi kalau sedang mens ya. Terima kasih Om apabila dijawab. Oke. Mari kita coba bedah dulu dari, pertanyaannya ya. Karena sekali lagi saya juga mencoba untuk meraba-raba dulu, semoga saya bisa menangkap Eee, pertanyaannya. Ya, nah, di awal dikatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan, setuju. Ya, dia hanya bisa berpindah, betul, setuju. Jadi dia mengatakan, "Saya sudah bermeditasi, lalu kemudian mengosongkan, ya, diri saya." Kemudian tiba-tiba mood itu datang. Oke, kalau misalkan kita hubungkan ini dengan kalimat yang di atas, bahwa energi itu bisa berpindah, maka kan benar, ya, bahwa ketika kita mengalami bad mood gini ya, ya kita mengalami bad mood itu kan sebenarnya, eee, energi, bener nggak? Mood itu kan energi, ini kan energi. Mungkinkah kita bisa punya satu skenario di mana, kita tidak, mmm, di mana kita tidak bisa mengalami energi? Ya mungkin, ya biarpun mengatakan bahwa, "Pak, saya sudah mengosongkan diri, saya meditasi dan sudah mengosongkan diri." Mengosongkan diri bukan berarti terus kemudian, "Oh, berarti saya bisa terbebas dari energi," ya nggak mungkin. Selama kita hidup, ya kita pasti selalu ada energi. Energi selalu ada dan berpindah-pindah, berubah bentuk. Ya, salah satunya adalah mengalami mood energi ini. Ya, jadi kalau ditanya, hubungan antara, bad mood energi ini, betul saya setuju bad mood adalah energi. Hubungannya dengan yang di atas ini, bahwa energi itu, eee, apa, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, betul, berarti sudah sinkron, oke. Nah, tampaknya lebih ke arah pertanyaannya lebih ke arah bad mood ini datangnya dari mana? Ya, bukan dari energinya. Ya, jadi energinya ini mungkin lebih ke arah konten agar kelihatan nge-link dengan konten ini, maka, dia tulisnya bahwa energi tidak bisa diciptakan. Tapi sebenarnya yang saya tangkap dari pertanyaan ini, bukan tentang energinya, tetapi tentang bad mood-nya. Bahwa bad mood itu adalah energi, yes, itu benar. Ya, itu sudah tidak diragukan lagi, betul. Tetapi pertanyaannya lebih ke arah bad mood ini datangnya dari mana? Karena kalau kita lihat di pertanyaan di kalimat selanjutnya, dia mengatakan, "Saya kadang bingung padahal saya lagi sendirian, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba swing ini bisa datang." Apalagi kalau sedang mens. Ya, jadi perhatikan kalimatnya berarti lebih ke arah
eee, dari mana asalnya bad mood ini. Oke? Nah, sekarang kita akan coba lari, fokuskan pertanyaan itu ke arah pertanyaan intinya. Bad mood ini datangnya dari mana? Ya, oke. Mari kita coba jawab. Oke, sekarang kita akan gunakan papan tulis agar tidak, agar lebih rapi lah ya, nggak coret-coret di YouTube itu. Oke, nah sekarang supaya terjadinya bad mood, ini kan bad mood ini kan hasil akhir, bener nggak? Ini adalah sebuah aksi reaksi, reaksi ya, reaksi. Yang kita lihat kan hasil akhir, yang mengalami bahwa namanya bad mood. Dari mana bad mood ini bisa muncul? Pasti ada sebelumnya ada aksi dulu. Ada sesuatu yang men-trigger, bener kan? Ada sesuatu yang men-trigger, ya. Lalu kemudian yang ke-trigger itu kena satu hal yang kena objek yang kena trigger. Ya, lalu kemudian terjadilah reaksi. Oke, ini polanya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, saya kasih analogi yang sederhana aja supaya bisa mudah dipahamin. Sederhananya seperti ini. Saya gunakan analogi misalkan lagu. Ya, gini lagu deh. Lagu apa nih? Lagu anak-anak deh. Ya, balonku ada 5. Nah, sampai di sini yang nggak tahu lagu ini? Lagu anak-anak, oke? Lagunya cuma satu. Nah, lagu ini sebenarnya ya lagu yang riang gembira, happy ya. Tapi kalau kita mau nilai lagu ini sebenarnya netral, bener nggak? Apa kamu tanya ini positif atau negatif? Ya ini netral. Oke. Nah, respon orang ketika mendengar lagu ini akan berbeda-beda. Contoh misalkan ketika si A mendengarkan lagu ini, ketika dia mendengarkan lagu ini, dia mengingatkan sesuatu pada kejadian ketika dia sedang SD menyanyi bersama gurunya, happy, riang gembira, ya. Sehingga dia ini balonku adalah trigger, ya. Kemudian dia kena sebuah staff di sini yang kita sebut sebagai staff atau objek. Tadi saya bilang objek. Lalu kemudian objek ini memberikan sebuah emosi. Ini kan karena si A ingat, wah ini saya ingat sekali waktu itu saya lagi SD, saya bertemu dengan guru saya, guru ini baik banget, dia ngajarin saya nyanyi lagu ini, setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya happy, riang gembira, happy. Sementara si B, kita lihat si B di sini, kalau kita lihat si B di sini, ya sama, begitu dia mendengarkan lagu Balonku Ada 5, ya kemudian dia kena staffnya juga, sama, kena objek juga. Maka dia bisa menghasilkan emosi yang ini. Oke, nah sekarang si B ketika mendengarkan lagu Balonku Ada 5, tiba-tiba dia ingat mantannya. Karena mantannya si B dulu itu main gitar. Mantannya si B ini. Ya, dia sayang banget sama mantannya. Lalu kemudian mantannya ini waktu pertama kali belajar main gitar, belajar mainkan lagu Balonku Ada 5. Sehingga dia mendengarkan lagu ini berulang kali. Dia ingat waktu itu mantannya itu begitu sayang sama dia. Setiap hari latihan bersama, saling support. And the end, ya pada akhirnya mantan inilah yang kemudian mengkhianatin dia. Mungkin dia selingkuh, mungkin dia apa, akhirnya dia merasa dikhianatin, dicampakkan. Kemudian dia merasa sedih. Sehingga setiap kali dia dengarkan, si B mendengarkan lagu Balonku Ada 5, maka emosinya langsung ingat mantan, langsung emosinya adalah marah, sedih, kecewa. Ya, ini misalkan ya contoh aja. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Lagunya sama, liriknya sama, ya mendengarkan suara yang sama. Perhatikan saya berulang kali bahwa lagu itu adalah netral. Tetapi didengarkan oleh orang akan menghasilkan emosi yang berbeda. Tergantung dari mananya. Yes, tergantung dari staffnya. Yang menentukan emosinya akan seperti apa, tergantung dari staffnya. Ada juga orang yang di si C, ya sama juga.
emosi yang dihasilkan ternyata ya biasa aja. Lagu ini tidak punya meaning apapun dalam hidup saya, katanya si C. Sehingga emosinya ya biasa aja, ya sambil lewat aja. Ya cuma lagu anak-anak biasa. Nggak ada emosi apapun, netral, biasa aja. Bagaimana mungkin lagu yang sama didengarkan oleh orang yang berbeda menghasilkan emosi yang berbeda? Tergantung dari apa? Mulai paham sekarang? Karena lagu ini adalah trigger. Ini yang men-trigger. Kamu nggak pernah tahu apa yang akan men-trigger. Ini adalah umpannya kan. Kamu nggak pernah tahu. Ya. Yang kamu tahu adalah oke, emosi apa yang dihasilkan, bener kan? Emosi adalah end product alias hasil akhirnya. Bisa ngikutin ya? Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan emosinya. Kalau ditanya, "Pak, dari mana asalnya ini?" Lihatlah ada staf apa yang kena dengan emosi itu sehingga menghasilkan mood swing. Nah, bad mood. Pasti ada triggernya. Nggak mungkin tiba-tiba bad mood itu muncul, nggak mungkin. Pasti ada triggernya. Nomor satu, ada dua persyaratan. Pasti ada triggernya. Nomor dua, pasti ada yang kena trigger. Ada urusan masa lalu yang belum beres. Inilah yang kita sebut sebagai stuff. Ini yang kita sebut sebagai objek. Ini yang kita sebut sebagai garbage. Kamu masih menyimpan sampah. Buktinya, ya buktinya ini. Kita nggak bisa lari. 1+2 equal 3 reaksinya. Kita hanya melihat 3. 3 ini nggak mungkin muncul tanpa adanya 1 dan 2. Nah inilah indahnya dunia spiritual. Kita belajar sesuatu ada konsepnya. Bukan pakai belief, cuman asal percaya membabi buta. No, tapi kita ada konsep berpikirnya. Konsep landasan filosofinya. Balik lagi ke sini, kalau kita lihat di sini ini kan bad mood. Bad mood-nya yang muncul kan. Ada nggak? Kalau saya tanya bad mood itu nyata nggak? Kamu bisa rasakan nggak? Yes, bad mood itu nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa 1 dan 2. Ini ilmu mahal teman-teman. Catat. Nggak akan ada orang buka kelas gratis ngajarin seperti ini. Ini dijual mahal kelasnya. Bener? Kita nggak ngomong bagaimana caranya. Ini bagaimana. No. Kamu pahami dulu bagaimana konsep terjadinya bad mood itu. Inilah polanya. Selalu saya katakan pelajari polanya, cari polanya, pola. Ya ini. Sehingga kita bisa mengetahui, oh supaya bad mood ini ada, oh berarti pasti ada triggernya. Saya triggernya apa ya? Dan trigger itu pasti kena sebuah objek sehingga menghasilkan sebuah emosi. Sama seperti lagu Balonku Ada 5 ini. Persis kan? Sama. Bagaimana mungkin si A bisa happy, si B bisa sedih karena ada objeknya. Lagunya, ke-triggernya sama. Yang satu trigger. Trigger ini nggak akan ada artinya seperti si C kalau nggak ada objek di dalamnya. Ya, sambil lalu aja. Tetapi kalau responnya bad mood seperti ini, pasti kamu punya objek yang ke-trigger. Ya, apapun bisa jadi triggernya, bisa. Tapi yang terpenting adalah, perhatikan rumusnya. Selama trigger ini tidak mengenai objek, maka triggernya itu nggak ada artinya. Yang jadi problem utama adalah, kena objeknya. Lah objek ini yang nanti kita lepas. Apa yang terjadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan objek itu, bisa lepas dengan objek itu, maka trigger itu tidak akan menghasilkan emosi yang sama. Good. Ini konsep utama dari 100% responsible, konsep utama dari letting go, di mana itu adalah konsep tertinggi dalam belajar spiritual. Mudah dipahami? Oke? Thank you udah nonton video ini teman-teman. Semoga bisa memberikan insight. Besok pagi, tanggal 26 Desember, kita bisa belajar hal seperti ini. Kita lanjutkan. Boleh teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita bisa diskusi. Sekali lagi, saya bukan guru ya teman-teman. Saya bukan guru, bukan coach, bukan panutan, ya bukan. Silakan kalau Anda setuju ya diambil, gak setuju ya gak apa-apa. Kalau Anda mau sharing suatu pendapat berbeda, monggo, saya juga open. Karena kita ini teman seperjalanan, kita sama-sama belajar.
Oke, tidak ada maksud bagi saya untuk menggurui ya, nggak ada. Ini cuma sekedar sharing pendapat aja. Oke, thank you udah tonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Besok pagi kita ketemu lagi. Oke, thank you, I love you all, bye.